Minimnya prasarana dan tenaga medis di daerah pedalaman menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak. Klinik yang jauh, jalanan yang rusak, dan tenaga medis yang terbatas membuat mereka harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan pengobatan. Bagi anak-anak dan lansia, kondisi ini sangat beresiko. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau ditangani sejak awal seringkali tidak terdeteksi hingga mencapai tahap yang serius. Selain itu, kelangkaan obat-obatan juga memperparah situasi. Keterbatasan ini berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kematian yang bisa dicegah meningkat, sementara penyakit menular menyebar lebih cepat. Dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, mereka akan memiliki peluang hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Sejak hadirnya mobile klinik Tangan Pengharapan, layanan pengobatan gratis kini menjangkau daerah pedalaman, khususnya di Pulau Timor. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses perawatan kesehatan, kini bisa mendapatkan pengobatan langsung di desa mereka. Kehadiran mobile klinik membawa harapan baru bagi kesehatan mereka, membantu mengatasi masalah medis yang sebelumnya terabaikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.
Dari kegiatan mobile klinik ini banyak pasien yang kami temukan dari gangguan saluran pernapasan dan gangguan kulit. Itu bisa terjadi disebabkan paling banyak adalah faktor lingkungan. Selain dari makan sirip pinang, lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Selain itu ada pasien yang mengeluh dengan gangguan nyeri ulu hati. Itu diakibatkan karena pasien kurang memperhatikan makanan, lebih banyak beraktivitas untuk bekerja dibandingkan untuk makan. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan, saat ini saya ada di Desa Kumone, di mana sudah sejak tahun 2013 kami Tangan Pengharapan melakukan pengobatan gratis pelayanan medis secara cuma-cuma mulai dari Timur Tengah Selatan sampai ke Timur Tengah Utara, di mana pelayanan medis yang ada masih banyak sekali kekurangan dan juga obat-obatan yang sangat terbatas. Karena itu kami membantu masyarakat dengan meng-hire dokter-dokter dari rumah sakit di daerah atau puskesmas setempat dan mengajak mereka untuk keliling mengobati masyarakat, dan kami juga menyediakan obat-obatan secara cuma-cuma. Puji Tuhan, sekitar 500 sampai 1.000 pasien yang ditangani secara cuma-cuma setiap bulan dalam pengobatan mobile klinik Tangan Pengharapan. Terima kasih buat taburan Anda, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program mobile klinik bagi masyarakat yang ada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Halo sahabat baik Tangan Pengharapan. Yuk, cek setiap koleksi dari official merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan. Ada berbagai desain menarik dengan kata-kata positif yang memberkati. Untuk informasi lebih lanjut dan update diskon-diskon spesial lainnya, kamu bisa hubungi call center merchandise Tangan Pengharapan. Mari membantu adik-adik kita yang ada di pedalaman. You buy means you donate. Baik people, saya Pendeta Yohanes Kristianus dan ada di kota Yerusalem, persis di depan tembok ratapan, di mana banyak orang-orang Yahudi kumpul untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, dan biasa para pesiaran juga ikut berdoa. Dan saya sebagai pendeta yang dimana kita sudah mengunjungi situs-situs bersiara di Tanah Perjanjian, kami melihat dalam kondisi saat ini Israel sudah aman, sudah tanpa ada ketegangan. Berbeda waktu kami ada di sini pada tanggal 7 Oktober 2023, roket meluncur dan sekarang terdengar sehingga kita harus bersembunyi di bunker, tapi hari ini kondisi dalam keadaan aman. Itu sebabnya kami rindu juga untuk sudah diberkati berada di Tanah Perjanjian untuk menjadi situs-situs dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kami kebetulan ada keberangkatan ke Tanah Perjanjian pada tanggal 17 sampai tanggal 28 Februari 2025 bersama dengan Pastor Henny Kristianus, bersama dengan Kanatur, di mana kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Jordan, Petra, dan Palestina, tempat-tempat yang ada dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Daftarkan segera karena terbatas, dan kita juga akan pakai penerbangan Emirates bintang 5, dan semua sudah tercover all-in dengan makan, akomodasi, bahkan juga tiket pesawat terbang, TP, visa, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Kami dari tim peduli sesama Yayasan Tangan Pengharapan berkolaborasi dengan tim konselor dari Impact Community Indonesia untuk melayani teman-teman kita di Lapas Salemba. Terima kasih kepada tim peduli sesama yang sudah mengajak tim konselor untuk melakukan pelayanan di Lapas Salemba terhadap teman-teman kita yang sedang membutuhkan layanan konseling. Kita sering berpikir negatif terhadap mereka yang sedang berada di penjara. Kita punya persepsi yang sudah melabel mereka secara negatif karena perbuatan-perbuatan mereka dan meragukan hal-hal yang baik yang mungkin bisa mereka kerjakan. Warga binaan ini butuh tempat untuk mereka mengeluarkan
ataupun mereka mungkin ada beberapa yang mengalami depresi sehingga mereka butuh tempat untuk bercerita. Selama mereka di dalam rutan atau di dalam lapas, mereka merasakan diri mereka tidak berharga. Dan kita melihat juga di sana mereka di awal itu mungkin berpikir bahwasannya ketika mereka harus keluar nanti akan mengalami ketidakpastian. Nah, di sini kita berperan untuk menyadarkan mereka kalau mereka itu berharga. Dan mereka juga bisa melihat ke dalam diri mereka apa yang perlu mereka perbaiki, apa yang perlu dipulihkan, sehingga ketika nanti mereka keluar, mereka yakin mereka pasti bisa lebih baik hidupnya dari sebelumnya. Dan di momen itulah saya tahu bahwa dorongan, motivasi, dukungan dari kita kepada dia untuk berproses mengampuni dirinya sendiri akan membebaskan dia dari rasa bersalah yang tidak perlu ditanggung. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program Peduli Sesama hingga kami dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli Sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Helping people live a better life. Persembahan, perpuluhan, atau donasi tunai dengan menggunakan amplop yang tersedia di kursi harus dibawa keluar dan dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu ruang ibadah. Persembahan, perpuluhan, atau donasi non-tunai dapat dilakukan melalui transfer atau scan kris di amplop yang tersedia di kursi Anda. Mohon menjaga kebersihan ruang ibadah dan toilet untuk kenyamanan bersama. Mohon tidak meninggalkan sampah di bawah kursi Anda dan membuangnya di tempat sampah yang tersedia di lobi pada saat Anda keluar dari ruang ibadah. Untuk menjaga kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon untuk mematikan nada dering dan alarm pada ponsel Anda dan mohon menjaga ketenangan selama jam ibadah berlangsung. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, mohon meletakkan barang bawaan Anda di bawah kursi di depan Anda. Bagi ibu-ibu yang menyusui, tersedia ruang laktasi di sebelah kiri belakang dalam ruang ibadah. Menghimbau setiap orang tua yang membawa balita dan anak-anak untuk mengantar anak-anaknya ke ruang Impact Kids yang melayani anak balita sampai usia 12 tahun dan anak-anak remaja ke ruang ibadah teens di Hotel Sedayu, tepat di sebelah kanan lobi gereja ICI. Anak-anak Anda wajib dijemput setelah ibadah selesai. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai volunteer, jemaat, bergabung dengan komunitas Impact Family, membutuhkan pelayanan doa, konseling, baptisan air, pemberkatan nikah, dan pelayanan duka, dapat mendatangi meja info desk di depan lobi ruang ibadah setelah ibadah selesai. Tersedia merchandise Tangan Pengharapan yang merupakan support Anda bagi pendidikan dan makanan bergizi anak-anak pedalaman yang dibina YTP di Baikan Store di lobi gereja ICI. Tersedia jajanan pasar, berbagai makanan khas Indonesia dan kafe di Baikan Store di lobi gereja ICI untuk mendukung jemaat ICI yang membutuhkan. Bagi Anda yang membutuhkan penyewaan ruangan untuk seminar, training, workshop, ibadah, ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi tim BizDev ICI di nomor WhatsApp 0811 8777 448. Bible Study Gereja ICI diadakan setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga jam 9 pagi melalui online Zoom. Bagi Anda yang ingin mengikuti Bible Study ICI, Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0811 977 7745 untuk mendapatkan link Zoom-nya.
bersama Tuhan. Shalom Impact People, shalom. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memasuki bulan yang baru. Ada berkat yang baru, sukacita yang baru, kasih Tuhan yang baru. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, come on. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven nature sing. And heaven and nature sing. Hallelujah. Mari sama-sama katakan joy to the earth. Come on. Joy to the earth. The Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Mari sama-sama lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan hai dunia. Come on. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oh, come on, sing, say, repeat, repeat the sound, repeat, repeat the sound, repeat, repeat the sound. Hallelujah.
baru dari Ichi Worship. Kita sambut Sang Raja dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Sama-sama. Bersukacita sambut Sang Raja. Dia turun ke dunia menjadi anak manusia. Bersyukur karena anugerahnya. Dia datang ke dunia selamatkan manusia. Come on, say oh. Ya sama-sama katakan. Bersukacita sambut Sang Raja. Dia turun ke dunia menjadi anak manusia. Bersyukur karena anugerahnya. Dia datang ke dunia selamatkan manusia. Ceritakan kelahirannya pada segala bangsa. Biar seluruh bumi datang menyembah Dia. Beritakan kelahirannya pada segala bangsa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Mari sekali lagi. Katakan bersukacita. Bersukacita sambut Sang Raja. Dia turun ke dunia menjadi anak manusia. Bersyukur karena anugerahnya. Dia datang ke dunia selamatkan manusia. Come on, ceritakan kelahirannya pada segala bangsa. Biar seluruh bumi datang menyembah Dia. Beritakan kelahirannya pada segala bangsa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia datang selamatkan manusia. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia datang selamatkan manusia. Yuk sama-sama katakan. Karena begitu besar kasih-Nya. Amin. Dia datang selamatkan manusia. Sebab karena begitu besar kasih. Karena begitu besar kasih-Nya. Dia datang selamatkan
Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama Kak. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut. Mari katakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut Engkau Tuhan, sambut oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Angkat suaramu katakan, penasehat ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Disembah Engkau Yesus, Engkau Bapa yang kekal. Raja damai, kami sambut Engkau. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, katakan, penasehat, Kau yang perkasa, Kau Bapakku. Amin. Raja damai, sambutlah Dia, Kau Juru Selamatku. Amin. Sambut
He's our God. Sekali lagi katakan how great He's our God. See with me how great our God. Oh, see how great, and oh, we'll see, and oh, we'll see how great, and oh, we'll see, and oh, we'll see how great is our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Engkau sangat besar dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menyaksikan keajaiban-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas, melampaui apa yang kami pikirkan. Engkau sanggup bekerja melampaui apa yang kami doakan. Terima kasih, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Bapa, hamba-Mu membawa pergumulan umat-Mu. Engkau yang tahu yang mereka butuhkan. Semua doa, pergumulan mereka hadapi, Tuhan. Hamba-Mu percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan. Kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Aba. Berbicaralah buat setiap kami, sampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami dengan pewahyuan, dengan hikmat. Supaya kami jadi pribadi yang lebih baik. Supaya hidup kami ini jadi berkat buat orang lain. Dan Kristus selalu dipermuliakan. Tolong hamba-Mu karena sungguh hamba tidak mampu, membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam satu nama yang kami cinta. Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Thank you Ruth. Thank you Ichi Worship. Anda diberkati? Puji nama Tuhan. Apa kabar? Tuhan baik. Amen. Akhirnya pulang. Percayalah, saya tidak dengan sukacita pergi meninggalkan jemaat. Hari pertama saya tiba di LA itu hati saya berkecamuk dan pengen pulang. Ya, percayalah kalau saya pergi itu adalah bukti penundukan diri saya kepada suami saya. Saya taat sama suami saya dan memilih ikut saja, ya. Jadi saya bahagia bisa pulang, bisa ketemu saudara, can't wait to see you. So excited. Hari ini saking excitednya saya akan khotbah 3 kali. Biasanya cuma jam 10, jam 3, hari ini saya tambah jam 10, jam 3, jam 5. Saya bilang kamu di minggu depan aja, aku aja yang khotbah hari ini. Saking semangatnya pengen ketemu jemaat hari ini. Amen. Saya berdoa Anda baik-baik, selalu disertai Tuhan dengan berbagai anugerah dan penyediaan yang gak pernah habis. Amen. Ingin menyambut juga jemaat yang streaming live online saat ini di negara manapun, di kota manapun, di kampung manapun. Saya berdoa Anda juga dilawat Tuhan. Amen. Anda tahu bahwa spirit Christmas adalah sang raja yang turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Supaya kita beroleh anugerah, pengenalan akan dia. Bayangkan kalau Yesus gak pernah datang, kita tuh gak pernah punya gambaran hidup yang Tuhan mau tuh seperti apa. Amin. Kenapa manusia tuh butuh idola, butuh teladan, butuh contoh. Karena kita sama-sama baru pertama kali hidup di dunia ini. Kita gak tahu bagaimana cara hidup dan kita butuh tuntunan. Karena itulah Yesus datang dan kasih lihat sama kita bagaimana hidup dalam kebenaran. Amen. Dan sungguh karena dia mengasihi kita. Dia menyalibkan dirinya dan mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Spirit dunia berbeda. Kalau Yesus merendahkan dirinya, sang raja segala raja turun ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba. Dunia punya spirit yang selalu berlawanan dengan spiritnya Tuhan. Spirit dunia selalu meninggikan diri. Spirit dunia selalu mengunggulkan diri sendiri dan membuat orang lain kelihatan lebih buruk
dari dirinya. Kita lihat berbagai brand berkompetisi untuk membuat brand mereka kelihatan lebih baik dari yang lain. Kalau mereka punya banyak dana, mereka iklan paling banyak. Tapi orang-orang yang memakai akal bulus untuk menaikkan brand mereka, mereka menjatuhkan brand lain. Sering gak Anda terima di Reels, di Instagram, di Facebook mungkin, TikTok mungkin, berita-berita tentang beberapa brand yang kalau kamu makan ini kamu kena kanker gitu. Kalau kamu minum susu ini lama-lama kamu sakit ini gitu. Kamu pakai lipstik yang mereknya ini, nanti kamu bisa kanker, bibirnya jadi doer gitu. Mereka jelekin brand-brand itu, mungkin terlepas dari ada kebenarannya dari penelitian yang ada. Tapi yang saya tahu spirit dunia selalu saling menjatuhkan. Untuk memunculkan dirinya sendiri. Roh Kudus bilang gini, don't make others look bad, so you can look good. Jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Itu spirit dunia. Seringkali untuk bikin orang lain lihat kebaikan kita, kelebihan kita, keunggulan kita, kita menjatuhkan orang lain. Ingat baik, jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Renungkan ini dalam-dalam. Jangan pakai jurus katak. Jurus katak seperti apa? Untuk naik ke atas, orang neken orang lain ke bawah. Salah satu hal yang dikenal dari orang-orang Farisi adalah mereka itu seringkali merasa diri lebih benar dan suka menghakimi orang lain. Ingat tentang kisah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di Bait Allah dalam Lukas 18, mungkin ditayangkan ayatnya. Di ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Perhatikan kata-kata ini. Orang-orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ketika Anda merasa benar, Anda memandang rendah orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Perhatikan. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanmu. Hati-hati para agamawi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apa yang Yesus bilang? Ayat 14, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Perhatikan hukumnya Tuhan. Ketika Anda meninggikan dirimu, melebihi yang lain. You think that you are better. Anda lebih baik dari yang lain, Anda akan direndahkan. Tapi ketika Anda merendahkan dirimu, Anda akan ditinggikan. Katakan kanan kirimu, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Jangan menjatuhkan orang lain supaya Anda terlihat benar. Karena tanda kesombongan. Yang pertama merasa diri lebih. Katakan merasa diri lebih. Suami istri. Kalau kamu selalu komplain tentang pasanganmu. Hati-hati. Anda sedang merasa diri lebih. Membandingkan dengan orang lain. Adalah ciri yang kedua. Kesombongan yang pertama. Merasa lebih. Yang kedua membandingkan dengan orang lain. Katakan membandingkan dengan orang lain.
Kenapa sih enggak boleh banding-bandingin diri kita sama orang lain? Nanti kita akan baca ayatnya. Mari lihat tabiat orang Farisi dalam Lukas 5. Judul perikopnya, hal berpuasa. Ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Muji diri dia. Tetapi dia bilang sama Yesus, murid-muridmu makan dan minum. Siapa di sini coba yang suka nanya temennya, lu sering puasa gak lo? Kalau gua Senin Kamis. Siapa yang sering gitu coba? Siapa yang di sini merasa lebih benar karena sering puasa? Siapa di sini yang karena lebih kurus menghakimi yang lebih gendut? Halo? Hati-hati dengan kesombongan rohani, amin. Kita pikir dengan kita heboh banget ya secara rohani, baca Alkitab rajin, hafal ayat banyak, rajin ke gereja, bagus. Rajin puasa, bagus. Tapi merasa benar dan lebih baik enggak bagus. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya percaya bahwa kalau orang tuh rohani, orang itu takut sama Tuhan, orang tuh takut cinta sama Tuhan. Dia enggak perlu koar-koar. Aku itu rajin loh puasa. Aku itu sembahyang loh jam 4. Aku itu baca Alkitab sehari 10 pasal. Norak. Bilang kanan kirimu jangan norak. Saya pernah cerita, ada orang nanya sama saya, Bu Heni, ibu kalau saat teduh jam berapa? Saya pandang dia dengan tatapan aneh. Saya bilang ini mau tahu aja lu. Suka-suka gua mau jam berapa. Bener gak? Emang Anda mau menghakimi saya kalau saya bilang saya mau bangun, mau saat teduh malam atau siang? Kan urusan saya sama Tuhan. Kita gak perlu saling menghakimi, amen. Seringkali gini, untuk memuji diri sendiri, orang membicarakan kekurangan orang lain. Contohnya gini, wah kalau di gereja ICI, kalian itu wajib mendaftarkan diri sebagai jemaat Impact Family. Oh, dipaksa ikut komsel dong. Kalau nggak mau ikut komsel nggak bisa jadi jemaat aja. Saya kasih tahu. Wah, promotor. Kalau Anda mendaftar jadi jemaat Impact Family, Anda akan diperhatikan. Anda akan diurus. Contoh, ketika Anda sakit. Kalau Anda di seputaran Jakarta, bahkan di luar Indonesia yang kita punya leader-leader, Anda akan langsung dikunjungi. Anda akan didoakan. Gercep banget tim kita. Saya bangga. Bahkan kalau Anda tiba-tiba maaf dilanda kemalangan, tim ICI datang membantu jemaat-jemaat Impact Family. Ada yang tiba-tiba orang tuanya meninggal dan gak punya gereja. Dan butuh dilayani kedukaan. Kalau Anda jemaat Impact Family, tim ICI langsung cepat melayani. Maaf ya, kalau nikah kan harus bayar PK tuh. Untuk pendetanya yang berkati, untuk worship leader, pemain musik. Itu ada pasti ditulis. Tapi kalau meninggal, pelayanan di rumah duka, gak mungkin disodorin sama gereja. Jangan lupa ya PK-nya, gak ada. Syukur-syukur yang dilayani ingat dan memberkati yang melayani. Tapi kalau sampai enggak, ICI yang bayar. Bimbingan pranikah di gereja ICI bagi jemaat Impact Family. Enggak ada biaya. Sementara gereja ICI itu kasih PK, persembahan kasih. Untuk setiap pengajar-pengajar BPN, bimbingan pranikah. Anda enggak pernah tahu kan? Gitu. Itulah kelebihan ICI. Wah, song bener ya. Tapi perhatikan ini real. Tidak akan terdengar lebih kalau kita tidak ngomongin gereja lain yang tidak lakukan seperti kita lakukan, bukan? Disinilah kita sering terjebak, kita jelekin orang lain.
kita bongkar kekurangan orang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan lebihnya kita. Tentu di sini saya tidak akan ambil contoh ngejelekin gereja lain karena nggak kepikiran siapa. Dan nggak tahu juga dan nggak ngurus juga. Saya cuma bisa cerita apa yang Ici kerjakan. Tapi yang terjadi di hidup kita, seringkali sebenarnya kita mau muji diri sendiri. Tapi yang kita bicarakan kekurangan orang lain. Contoh, saya pernah cerita gini. Bapak Ibu, menurut Anda siapa yang lebih sabar? Saya atau Pastor Jojo? Ayo pura-pura jawab. Pastor Jojo, terlalu menghakimi kamu. Saya kasih tahu. Waktu itu saya jawab gini. Don't judge the book by the cover. Jangan menilai orang dari penampilan. Kasus suami istri yang suaminya kelihatan baik biasanya galak. Suka marah, benar nggak? Saya yang di mimbar suka marah-marah, lebih sabar di rumah. Saya pernah khotbah itu di Instagram, di Reel. Nih, contoh menjatuhkan orang lain untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri. Bisa paham gak kira-kira? Karena saya pengen bilang kalau saya itu lebih sabar dari Pak Jojo. Saya mancing dengan pertanyaan yang menurut kalian siapa lebih sabar? Ujung-ujungnya sebenarnya mau memuji diri sendiri bahwa saya lebih sabar dari suami saya. Saya gak peduli Anda gak percaya karena kenyataannya begitu gitu. Gak terima aja. Karena memang casing menipu sih. Baby, I love you though. Saudara, saya tiba-tiba kayak diingetin Tuhan gini. Kami make a joke. Suami saya bilang gini. Behind the great man, there is always the great woman. Kelihatannya bagus ya. Muji istri gak itu? Kemarin waktu kami di Amerika, ini kebalik. Suaminya bilang gini, behind the great woman, maksudnya istrinya dia, there is always a good husband, dia bilang. Kami ketawa. Kok lucu banget sih? Ketika kita pengen muji diri kita sendiri, kita kayak jadi harus mengkecilkan orang lain supaya kita terlihat besar. Sadar gak? Sadar ya gak sih? Dan Tuhan gak berkenan loh. Mari kita baca firman Tuhan. Seseorang akan terlihat lebih kalau ada yang lain yang kurang. Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. 3:21, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. 12 sama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Firman Tuhan berkata gini, mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Menghakimi, kemudian menghina orang lain. Maka tadi saya bilang, di hidup ini jangan suka ngurusin orang. Kenapa? Demi aku hidup, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang, katakan semua orang, akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan muliakan Allah. Dan setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ingat suami istri, Anda akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas dirimu sendiri. Jangan suka nunjuk orang lain. Saya nggak pusing Jojo mau saat teduh jam berapa. Saya nggak pusing Jojo baca firman berapa pasal. Saya nggak pernah ngecek. Kita akan terjebak
menghakimi orang lain ketika kita itu fokusnya ngurusin orang. Ngapain kita ngurusin orang? Bayangkan ada satu kejadian seperti ini. Saya dikasih tahu, baru dengar. Bu Heni, ada sekelompok orang yang mentertawakan visi yang Tuhan kasih buat Bu Heni. Visi apa? Saya tanya gitu. Visi tentang melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Mereka ketawain. Mana 1000 pemimpin? Mereka bilang gitu. Tuh lihat anak-anak asramanya katanya. Kan gak semuanya baik. Oh intinya saya ditertawakan. Perhatikan dia bilang. Saya pernah cerita tentang ada anak asrama yang di tengah-tengah kami kuliahkan dia malah memutuskan pergi dari yayasan. Dan pernah yang saya selesai kuliahkan, dia memilih tidak mengabdi di Tangan Pengharapan, dia mau cari kerja di perusahaan lain. Ingat saya pernah cerita itu? Dia bilang gini, perhatikan, itu anak-anak yang keluar, itu anak-anak yang dekat sama Bu Heni. Kok justru yang dekat sama dia malah keluar? Saya bukan mau bahas masalah yang diomongin, tapi perhatikan, orang ini telah mengambil waktu begitu banyak untuk merenungkan tentang hidup saya, untuk mensurvei apa yang terjadi dengan hidup saya, untuk mengkait-kaitkan hubungannya anak-anak yang 2 itu keluar dengan kedekatan mereka dengan saya yakin dia mengambil waktu cukup panjang untuk membuat sebuah kesimpulan yang begitu luar biasa. Ngerti maksud saya? Ngapain lu fokus ngurusin hidup orang lain? Waktu Petrus tanya sama Yesus, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes murid yang paling dikasih Yesus. Yesus jawab, Yohanes begini, bukan urusanmu. Mantap ya, none of your business. Tapi kamu ikutlah aku. Pesan yang sama. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan ngurusin orang. Kamu fokus ikut Tuhan. Jangan jatuhin orang lain. Karena gini, orang yang berbuat jahat itu, mereka butuh waktu untuk merenung, merencanakan, mengatur strategi, dan mengeksekusi. Kadang-kadang saya sangat terpesona dengan orang-orang yang kurang kerjaan seperti ini. Sorry, banyak WA yang saya nggak bisa balas. Di LA saya disinggung-singgung. Nih satu nih di WA gak pernah balas digituin sama orang di sana. Saya senyum-senyum. Jangankan ngurusin orang lain. Ngurusin keluarga sendiri aja kita pusing, bener gak? Ngurusin diri sendiri aja susah. Ngerti maksud saya ngurusin? Bikin kurus diri sendiri. Aduh, saya udah pernah cerita, saya tuh orang yang gak suka olahraga. Jadi kalau saya bisa menguruskan diri, itu bayar harganya berat sekali saya kasih tahu. Karena saya lebih suka makan daripada olahraga. Sekarang saya udah gak minum obat Dermaster. Saya harus berjuang olahraga dan tahan mulut. Berat. Saya kasih tahu, susahnya minta ampun. Berat badan saya naik karena dibawa pergi sama suami terus. Makan jadi gak teratur. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Di tengah malam yang Indonesia kita udah molor-molor. Di sana kita makan. Gimana gak bebanku nambah? Bobotku maksudnya. Dengar baik. Urus diri sendiri aja. Karena tanggung jawab kita sama Tuhan masing-masing. Ngapain menghakimi orang lain? Kita gak lebih benar. Kenapa sih orang suka menghakimi orang lain? Simple. Karena mereka merasa lebih. Lebih apa? Lebih baik. Lebih benar. Lebih suci. Lebih cantik. Oh, orang cantik yang bisa ngatain orang lain jelek. Oh, lebih kaya. Lebih rapi. Lebih pandai. Segala yang lebih-lebih. Orang kalau merasa lebih pasti menghakimi.
Anda tidak akan menghina orang gendut kalau Anda tidak merasa Anda kurus. Mana ada orang gendut menghina yang lain. Gendut. Padahal dia sendiri juga agak montok. Gak wajar, betul? Tapi karena dia merasa, gue langsing loh, lu harus kurusin badan. Saya gak menghina teman-teman saya yang agak montok. Karena saya tahu, gak mudah, berat. Saya encourage terus, yuk kalau gue bisa, lu bisa. Saya kasih link-link YouTube buat kardio. Sampai hari ini saya gak bayar gym buat ngurusin badan. Gak punya PT. Murah meriah, kapan aja bisa pakai YouTube. Jangan alasan gak ada duit buat join gym. If you want it, you can do it. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amen. Istri murah meriah. Kita sering dengar, orang itu mah parah. Gua mah, sih. Sekali lagi, ketika kita ingin terlihat lebih benar, lebih baik, pasti ada orang lain yang dikorbankan. Amsal 27 ayat 1. Baca sama-sama. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kalau orang lain yang ngomong ke suami saya, wah behind the great man there is always a great woman. Itu komplimen, itu pujian. Tapi kalau saya yang ngomong ke suami saya, behind the great man there is always a great woman. Itu namanya muji diri sendiri. Ayo, berhenti muji diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amen. Anda mau dipuji Tuhan? Rendah hatilah. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, kemungkinan yang terjadi dua. Pertama, kita akan jadi sombong. Yang kedua, kita akan iri hati. Karena kita rendah diri. Kenapa orang jadi suka iri sama orang? Karena banding-bandingin. Kenapa kita sombong? Karena kita banding-bandingin. Yang lebih cantik merasa teman yang lain gak cantik. Yang lebih kaya ngerasa teman-teman yang lain gak kaya. Jangan suka bandingin diri dengan orang lain. Kalau Anda gak mau jatuh dalam kesombongan dan iri hati. Ingat Roma 14 ayat 12 berkata tadi, demikianlah di antara kita. Setiap orang di antara kita akan memberi tanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya mau akhiri. Lukas 5. Tentang Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus. Satu hari orang Farisi lihat ada pemungut cukai yang makan bersama Yesus. Kita baca ayat 27. Sama-sama. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus maksudnya. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, baca sama-sama. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hati-hati, jangan merasa diri orang benar. Jadilah orang-orang yang merasa butuh dibenarkan oleh Allah. Karena ketika Yesus berdiri di tata penghakiman, kita butuh kasih karunia untuk dibenarkan oleh Dia. Amen. Jangan merasa benar. Dan ini pesan yang paling penting. Kalau Anda sudah dibenarkan Tuhan, hari ini Anda jadi anak Tuhan. Jangan suka menghakimi orang. Dan kalau Anda ketemu teman lama yang Anda tahu dulu dia nakal, dia bandit, dia preman, apalah.
Jangan menghakimi orang karena masa lalunya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selama kita tidak ketemu dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Orang itu bisa dijamah Tuhan, bisa ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan. Katakan amin. Saya ada alasan kenapa saya mau ngomong ini. Anda harus tahu bahwa sesuatu yang paling luar biasa di dalam Kristus adalah dia sanggup mengubah hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, Yesus satu-satunya yang bisa membuat hidup kita jadi baru. We become a new creation in Christ. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Satu-satunya Tuhan yang sanggup renew, memperbaharui, bikin kita mulai dari nol lagi. Bersih, putih, suci, dikuduskan hanya dengan darah Yesus. Masa lalu kita yang kelam, yang buruk, yang gelap, yang kotor, hilang. Dosa kita diampuni. Dan dia kasih kita hidup yang baru dan harapan yang baru. Katakan amin. Kalau itu yang Anda alami di dalam Tuhan, jangan pernah menghakimi orang karena kesalahannya di masa lalu. Lukas 15 ayat 7, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat, satu jiwa aja sangat berharga bagi sorga, katakan amin. Ketika ada satu jiwa bertobat, seisi sorga bersuka cita. Pertanyaan saya gini, kenapa seringkali kita yang jadi marah? Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengar baik saudara, orang Kristen harus berhenti menghakimi. Serius. Kalau kita tidak bisa jaga mulut kita ini untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain, tidak memburukkan orang lain, hidup kita akan jadi batu sandungan. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang wanita, hidupnya hancur. Tapi dia dijamah Tuhan. Satu kali ada temennya yang baik banget, orang Kristen. Selalu ngajak dia ke gereja. Orang ini bukan Kristen. Hidupnya hancur-hancuran. Temennya ini setia ajak dia ke gereja terus. Satu hari dia mau ke gereja. Dan luar biasa dia dilawat Roh Kudus. Dia terima Tuhan Yesus. Dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia rajin ke gereja. Selama 20 tahun dia ikut Tuhan Yesus. Tiba-tiba satu hari dia pergi ke sebuah gereja di Jakarta ini. Dia ketemu sama teman lamanya yang pernah kenal dia puluhan tahun yang lalu. Waktu dia ketemu ibu ini dia bilang gini, wih ke gereja lu sekarang. Udah baptis? Udah baptis. Sukacita kan ketemu teman lama. Anda tahu temannya yang orang Kristen itu ngomong apa? Lu sih dibaptis 10 kali juga gak bakal bersih. Jahat gak kira-kira? Tapi orang Kristen sering kayak gini. Jangan pernah menghakimi orang karena masa lalu. Satu kali seorang istri hamba Tuhan duduk makan-makan dengan kaum sosialita. Dan di situ duduklah salah satunya orang yang kenal baik dengan saya. Istri hamba Tuhan ini bukannya beritakan Kristus, tapi memberitakan Heni Kristianus. Katanya gini, dulu Heni tuh gak benar tuh masa lalunya. Gak beres dia tuh dulu tuh, rusak banget tuh orang. Padahal saya juga gak kenal dia. Cuma tahu-tahu gitu aja. Terus orang yang kenal baik saya ini tanya gini, kira-kira di umur berapa? Rusaknya kapan? Karena dia itu kenalan sama Pak Jojo umur 16 tahun. Lalu dibawa ketemu Yesus gitu. Kira-kira rusaknya di umur berapa? Di interview. Sok tahu memang orang itu. Memang betul masa lalu saya kelabu.
Tapi itu kan bukan urusan kamu. Itu urusan saya sama Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Kalau sorga saja bersuka cita seorang Henny Kristianus diselamatkan, kenapa ada orang yang gak senang? Lalu mengungkit masa lalu saya buat apa? Mungkin dia mau bilang dulu saya wanita panggilan atau pelacur, cuma gue gak ingat umur berapa ya. Saya juga jadi ingat-ingat kapan gue jadi begitu ya. Saya bandelnya tuh bandel kenakalan remaja aja, kayak gak tahu aja kita semua pernah muda kan. Ya gitu-gitu aja lah, rusak kayak gimana lah gitu. Cuman yang saya sedih begini, seringkali orang Kristen tuh begini gitu loh. Apa yang terjadi sama ibu itu? Pulang dari gereja, dia nangis. Kata-kata yang jahat itu terngiang di telinganya terus. Kamu sih dibaptis 10 kali juga gak bakal bersih. Dia nangis. Dia pulang ke rumahnya. Dan dia berjanji tidak akan ke gereja lagi. Dan sejak hari itu dia cari dewa lain. Dia cari Tuhan lain. Dan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan sana. Dan tidak mau injak gereja. Kemarin di LA. Saya punya kesempatan menginjili dia. Memenangkan jiwanya kembali. Saya bilang gini. Duduk dengar saya khotbah ya, saya bilang. Saya akan khotbah, datang ya. Dia datang. Sepanjang ibadah itu saya doa. Roh Kudus selamatkan orang ini. Dia cinta Tuhan banget sebenarnya, dia haus sama Tuhan. Cuma dia kecewa sama orang Kristen aja. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, dasar iman lemah. No, Anda enggak pernah tahu firman Tuhan berkata gini. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api. Panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Orang itu jangan dikatain yang tajam lalu Anda bercanda. Gue cuma bercanda. Firman Tuhan berkata, seperti orang gila menembakkan panah api. Perkataan orang itu bisa membunuh roh dan jiwanya. Pernah bangun tidur dan terngiang-ngiang perkataan negatif mertuamu? Pernah bangun tidur atau mandi terngiang kata-kata sadis dari pasanganmu? Berhentilah. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak berhenti menghakimi. Yang mau berubah katakan amin. Jangan membuat orang lain terlihat buruk hanya supaya Anda terlihat baik. Yang mau berubah jadi lebih baik katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia-Mu menolong kami jadi pribadi yang lebih baik. Kami mau belajar untuk rendah hati, belajar tidak menghakimi, belajar tidak merasa diri lebih benar, tidak menghina orang lain. Pakai mulut kami untuk memberitakan Injil. Supaya orang jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan membuat orang-orang menjadi meninggalkan Tuhan. Pakai umat-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Khususnya di bulan Natal ini. Memberitakan kelahiran Yesus kemana-mana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Tuhan berkati. God bless you. Have a blessed Sunday.
Kemiskinan, gizi buruk, kesenjangan sosial membuat mereka kehilangan harapan untuk hidup yang lebih baik. Untuk itulah, Tangan Pengharapan hadir sejak tahun 2007 mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Lebih dari 10.000 anak telah mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi gratis. Bergerak di 110 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Nias hingga Papua. Tangan Pengharapan bergerak dalam 4 program utama: pendidikan, Feeding and Learning Center, tingginya angka putus sekolah, sulitnya akses pendidikan, kemiskinan, dan banyak sekolah yang harus tutup hingga bertahun-tahun lamanya karena kekurangan tenaga guru, mendorong kami untuk mengirimkan guru-guru ke seluruh pelosok negeri melalui program Guru Pedalaman, Akademi Guru Tangan Pengharapan. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman, kami memberikan beasiswa kuliah guru kepada anak-anak pedalaman yang lolos seleksi, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat menjadi guru-guru bagi masa depan Indonesia. Sekolah Berasrama dengan visi melahirkan 1.000 pemimpin masa depan bangsa yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Kami memberikan beasiswa penuh dari SMP sampai perguruan tinggi bagi anak-anak pedalaman yang berasal dari keluarga tidak mampu. Khususnya yatim piatu, berkarakter baik dan berjiwa pemimpin, Tangan Pengharapan telah mendirikan sekolah berasrama di 10 titik lokasi di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan masyarakat pedalaman dari kemiskinan dengan melatih mereka supaya mampu
untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia di bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan water tank untuk mengatasi kekeringan. Kami memberikan pelatihan pertanian, ternak untuk pendidikan anak, dan pendampingan kebun di sekolah berasrama. Mobile Clinic. Kami menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, dengan kondisi medan yang sulit serta jauh dari fasilitas kesehatan. Program ini hadir untuk menjangkau daerah pelosok 3 kali seminggu. Peduli sesama. Tangan Pengharapan hadir untuk berbagi kepedulian kepada masyarakat prasejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan melalui gerakan Bangkit Lagi, pengobatan gratis, dan disaster response. Gerakan Bangkit Lagi. Tangan Pengharapan sudah mendistribusikan bantuan berupa modal usaha, warung etalase lengkap dengan isinya, helm penumpang ojek online, gerobak pedagang kaki lima, dan gerobak sampah kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. Disaster Responses. Kegiatan bantuan cepat tanggap untuk korban bencana alam dengan memberikan bantuan yang dapat meringankan beban para korban. Berkat dukungan Anda, kami dapat membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Helping people live a better life. Shalom, jumpa kembali dengan saya Meti dalam Warta Sepekan minggu ini. Bagi Anda yang pertama kali hadir dalam ibadah Impact Community Indonesia, welcome to our family. Gereja Impact Community Indonesia memiliki komunitas sel yang disebut Impact Family. Silakan kunjungi booth-nya di lobi gereja dan daftarkan diri Anda sekarang. Mari bergabung di ibadah Healing Worship Night on Site pada hari Selasa 3 Desember pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani langsung oleh Pastor Henny Christianus. Ujian Bible Study akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 9 pagi via Zoom. Bagi Anda yang rindu mengikuti pembelajaran Bible Study yang dilaksanakan setiap Sabtu, minggu pertama dan ketiga, Anda bisa mendaftarkan diri Anda sekarang. Jangan sampai ketinggalan rangkaian perayaan Natal Gereja Impact Community Indonesia hari Minggu 8 Desember dengan tema Christmas Ethnic yang disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Anda mengajak keluarga Anda untuk datang beribadah. Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan malam apresiasi bagi semua volunteers yang telah melayani selama 1 tahun ini. Acara akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2024. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut berpartisipasi mendukung acara ini, Anda dapat memberikan dukungan baik dalam bentuk persembahan kasih maupun donasi berupa barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Silakan hubungi call center kami untuk info lebih lanjut. Christmas Spektakuler akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 6 sore di Mahaka Square Kelapa Gading yang berkapasitas 5.000 seat. Mari kita rayakan ibadah Natal bersama-sama. Dan kami juga mengajak Anda yang rindu bergabung sebagai volunteer. Kami membuka kesempatan di berbagai divisi untuk Anda bisa melayani di acara yang spektakuler ini. Dan bagi Anda yang rindu terbeban untuk menabur, Anda bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code, transfer, dan juga melalui mesin edisi yang telah disiapkan dengan kode persembahan Natal. Jika Anda ingin memberikan secara tunai, Anda bisa memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak persembahan. Tuhan memberkati. Dapatkan koleksi terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Seluruh keuntungan penjualan akan dipakai untuk memberikan makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Mari ikuti liburan dan siarah bersama Pastor Yohanes Christianus dan Pastor Henny Christianus mengelilingi Prancis, Swiss, dan Italia pada tanggal 24 Maret hingga 2 April 2025. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera. Dapatkan kabar terbaru dan segala kegiatan Impact Community Indonesia dengan follow @impactcommunity.id di sosial media. Dan juga download ICI Apps di handphone Android dan iOS Anda. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Berapa banyak saudara diberkati ibadah pada hari ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember. Ini adalah bulan terakhir kita ada di tahun 2024. 8,2% lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. Dari mana Pak? Tahu kok 8,2%? Gampang. 30 hari sisa di bulan ini dibagi 365 hari dikali 100. Maka jumlahnya 8,2%. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kami mau tanya kepada saudara semua yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Saudara boleh lambaikan tangan saudara. Kami mau mengatakan dan menyambut saudara. Selamat datang dalam ibadah Gereja Impact Community Indonesia. You are our family. You are my family. You are my family. You are my family. You are my family. Selamat datang buat saudara yang pertama kali hadir. Buat saudara yang pertama kali hadir, Anda bisa datang ke booth ICI. Nanti ada souvenir dari kami yang kami ingin berikan kepada saudara semua. Puji Tuhan. Yo. Oh, yeah. Asik sekali ke groove. Oh, okay. Baik Bapak Ibu saudara semua. Kami sampai saya lupa mau ngomong apa karena asik dengan musik ya. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang diberkati oleh ibadah Gereja Impact Indonesia, sudah ingin memberikan persembahan, perpuluhan, bahkan donasi buat Tangan Pengharapan untuk perlebaran dan perluasan kerajaan Allah, bahkan juga penyelesaian gedung Impact Generation yang ada di seberang. Saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan donasi dengan scan QR Code, ataupun dengan transfer ke nomor rekening yang tersedia, ataupun dengan memberikan cash di dalam amplop yang tersedia, dan Bapak Ibu bisa memasukkan dalam kotak yang tersedia di depan. Luar biasa saudaraku, mulai hari ini di mana gereja kids dan teens ada perubahan tempat. Gereja teens yang biasanya ibadah di Agung Sedayu pindah ke tempat gereja ICI yang tersedia di gereja di ruangan ibadah teens, dan anak-anak Impact Kids yang biasa ibadah di teens di ICI beribadah di seberang sekarang saudaraku di tempat yang baru. Luar biasa, kita punya tempat baru buat anak-anak saudaraku. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak untuk bisa beribadah sekolah minggu, bawa anak Bapak Ibu saudara ke ruangan yang ada di seberang, karena mereka memiliki tempat ibadah yang sangat nyaman, bersih, terang, dan bahkan juga luas. Dan tentu ada acara-acara yang menarik sepanjang bulan Desember ini. Dan untuk teens masih tetap ibadah di ruangan gereja ICI. Nanti sekitar 2 minggu akan datang, teens dan kids akan ibadah bersama-sama di Impact Generation Future yang ada di seberang. Terima kasih untuk support saudara yang memberikan persembahan sehingga gedung ini akhirnya bisa selesai dan hampir rampung. 2 minggu akan datang kita akan pakai ibadah ini untuk ibadah kids dan juga teens dan youth. Puji Tuhan. Dan kemudian single album ICI terbaru dengan tema Sambut Sang Raja telah dirilis hari ini jam 00.00. Saudaraku, bagi saudara yang pengen mendownload, sudah bisa mendownloadnya di digital platform kesayangan saudara secara cuma-cuma, dan juga ada di YouTube. Semua bisa di-download secara gratis. Dan bagi saudara yang mengupload di media sosial, please ikut sertakan lagu ini agar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mengingat mengenai bulan ini adalah bulan Natal, makanya ICI Worship membuat satu lagu pujian tentang menyambut Sang Raja. Penyerahan anak akan diadakan yaitu di minggu ketiga bulan Desember, tanggal 15 Desember jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, yang punya ponakan, saudara bisa mendaftarkan anak saudara untuk didoakan, diserahkan kepada Tuhan agar Tuhan berdaulat dalam kehidupan mereka. Saudara bisa daftarkan segera karena ibadah penyerahan anak akan diadakan pada tanggal 15 Desember jam 12 siang. Minggu depan kita akan ada perjamuan kudus dan kita akan merayakan Christmas Symphony, dan 2 minggu akan datang kita akan merayakan Christmas Ethnic, dan kemudian 3 minggu akan datang tanggal 22 Desember kita akan merayakan Christmas Disney. Nuansa Disney akan ada di tengah-tengah kita, dan kemudian ibadah malam Natal kita akan adakan bukan di gereja ICI tapi di Mahaka Square, karena kita punya ibadah cuma 1 kali, dan kita akan merayakan bersama-sama malam Natal di Mahaka Square
Sport Mall Kelapa Gading. Dan tanggal 25 Desember kita akan kembali lagi ke tempat ini untuk ibadah Natal, 6 kali ibadah saudaraku di tempat ini. Dan kemudian juga ibadah malam tahun baru juga akan diadakan di tempat ini jam 10 malam. Dan ibadah tahun baru juga akan diadakan di tempat ini juga. Jadi saudara bisa mencatat semua informasi mengenai ibadah-ibadah Natal, rangkaian Natal sampai tahun baru, sehingga kita bisa bawa keluarga dan teman-teman kita untuk merayakan bersama-sama ibadah di mana memberkati kita semua. Baik, sekian informasi mengenai apa yang kami bisa sampaikan. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur 11 bulan Tuhan telah menyertai kami di tahun 2024. Ada begitu banyak pengalaman berharga yang kami bisa pelajari. Untuk kami tidak ulangi kesalahan yang sama, tapi kami bisa lebih mengupgrade diri kami, sehingga di bulan Desember ini menjadi bulan yang terbaik yang kami bisa capai. Ada hal-hal yang banyak sekali kami belum bisa mencapai target, biar Tuhan membantu kami sampai dengan akhir tahun ini target kami boleh tercapai. Ada begitu banyak sakit penyakit kami yang belum disembuhkan, biarlah Tuhan boleh sembuhkan segala sakit penyakit kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sama selama-lamanya. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang tuli sembuh, bahkan yang kusta sembuh, dan yang mati bangkit, Tuhan yang sama juga sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Baik yang mengikuti ibadah online maupun ibadah onsite, kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan untuk pergi dan keluar, dan kami lepaskan kesembuhan turun atas setiap tubuh umat-Mu, sehingga tubuh umat-Mu boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tubuh umat boleh dipakai untuk melakukan aktivitas yang membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang saat ini sedang memerlukan finansial. Biar Tuhan juga boleh memberikan hikmat bagaimana Tuhan menyediakan dengan sumber-sumber yang tidak terduga-duga, sehingga mereka bisa mencukupi segala keperluan kebutuhan mereka sehari-hari dalam bulan ini. Bahkan membayar hutang-hutang, membayar tagihan-tagihan, membayar uang sekolah, membayar cicilan dan sebagainya. Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk memelihara kami. Engkau sendiri berjanji bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta. Mari buktikan penyediaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Hamba juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hubungan, di mana ada konflik, di mana ada perselisihan, di mana ada ketegangan, di mana suasana yang tidak aman, tidak nyaman. Tuhan, hari ini juga kami minta damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran memerintah di hati kami, sehingga ada damai. Jehovah Shalom memerintah di hati kami, ada kasih, sehingga kami mampu untuk bisa mengampuni, mampu untuk terus mendoakan, mampu untuk bisa terus mengasihi, mampu untuk kami bisa embrace dan merangkul perbedaan. Kami percaya bahwa Tuhan di mana berjanji orang benar, musuh-musuhnya akan diperdamaikan. Engkau tidak mengendaki perceraian, Engkau tidak mengendaki konflik yang berkepanjangan. Biarlah Engkau boleh memulihkan hubungan setiap kami yang ada dalam keadaan dingin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bahwa mereka membutuhkan pasang hidup, berikan pasang hidup yang terbaik, yang setia, yang sepadan, yang dewasa. Jadikan kami juga pribadi yang dewasa, yang bisa berjalan ke kesucian dan kekudusan. Dan buat kami yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan sempurnakan, biar kedua keluarga besar boleh setuju dan mendukung, serta biaya-biaya yang dibutuhkan juga Tuhan sediakan. Dan sehingga pada waktu hari di mana kami menikah, Tuhan hadir tengah-tengah kami, dan kami pun dimampukan untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan sampai Tuhan memberkati kami dalam pernikahan yang kudus dan suci. Hamba juga berdoa buat mereka menantikan keturunan dan buah hati, biar Engkau boleh menyuburkan kandungan kami. Hamba berdoa buat mereka yang baru saja berduka karena keguguran, biar Tuhan menguatkan, biar Tuhan menghibur, biar Tuhan boleh memampukan untuk mereka bisa melewati masa-masa duka ini. Dan hamba berdoa agar Tuhan juga bisa mengaruniakan anak yang baru untuk mereka, sehingga di kandungan berikutnya tidak ada keguguran dan kegagalan. Aku berdoa biar mereka yang sedang hamil saat ini dijaga tumbuh kembang babynya secara sempurna, dan pada waktu melahirkan pun tidak terjadi komplikasi, keguguran ataupun juga terjadi kematian. Kami tolak suatu dalam nama Yesus. Biar tangan Tuhan yang penuh kuasa menjaga mereka yang sedang hamil saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bahwa mereka sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahwa mereka sedang membutuhkan modal
badan usaha, Tuhan berikan modal usaha. Buat mereka yang bisnis yang sedang tidak lancar, biar Tuhan memperlancar kembali, berikan hikmat apa yang harus mereka lakukan. Ada inovasi-inovasi baru. Buat mereka yang ingin menaikkan posisi, ingin menaikkan jabatan, biar Tuhan juga sendiri yang boleh memberikan promosi untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa saja mereka tidak pernah pikirkan, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah mereka doakan, itu semua Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pilkada yang telah berlalu pada kemarin tanggal 27 November Tuhan. Siapapun pemimpin yang akan naik, kami percaya itu berasal dari Tuhan. Sebab kami mendukung dan mensupport, biar Tuhan tetap mengambil alih dan berdaulat atas setiap daerah demi daerah, atas setiap provinsi demi provinsi, atas setiap kabupaten demi kabupaten, atas setiap kecamatan demi kecamatan, agar setiap mereka yang menang, mereka tetap rendah hati dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Dan mereka yang kalah, mereka boleh berbesar hati. Dan kami percaya Tuhan akan menggantikan semua yang telah mereka keluarkan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Indonesia adalah genggaman-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Dan kami berdoa selama ibadah-ibadah Natal di bulan Desember ini, Tuhan lindungi. Tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara, tidak ada bentuk hal-hal anarkis yang mengganggu jalan ibadah dan setiap gereja-gereja di tanah air Indonesia ini. Sehingga setiap umat boleh beribadah dengan damai dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai umat-Mu dalam perjalanan hari-hari dan minggu ini ke depan dalam penyertaan dan tangan kasih yang sempurna. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usaha berhasil, studimu tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaanmu campur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya Tuhan memberkati dari berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Jangan lupa untuk jemput anak saudara di ruangan Impact Future Generation. Tuhan mengasihi saudara.